Aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Simon Baryona menjawab pertanyaan Yesus dari Nazaret kepada murid-muridnya. Kamu bilang, siapakah aku? Mendengar jawaban Simon, Yesus dari Nazaret berkata, berbahagialah engkau, Simon Baryona. Mengapa? Sebab bukan darah dan daging, alias manusia, yang menyingkapkan atau menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Pernyataan Simon Baryona bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah pernyataan yang amat sangat penting. Mengapa? Pertama, pernyataan itu diucapkan di sebuah daerah yang bernama Kaisarea Filipi. Dari namanya saja kita sudah bisa mencandra Kaisarea Filipi. Dari Kaisar dan Filipus. Kaisar adalah penguasa tertinggi negara Romawi, superpower dunia zaman itu. Seorang maharaja alias raja besar. Filipus adalah seorang raja wilayah, raja kecil. Ia adalah bawahan si raja besar. Bahwa sepenggal wilayah kekuasaan Filipus dinamai Kaisarea Filipi, kita tahu maksudnya. Itulah simbol pengakuan dan penghormatan Filipus si raja kecil kepada Kaisar sang maharaja yang kekuasaannya meliputi seantero dunia. Di wilayah kekuasaan si raja kecil Filipus yang memuja si raja besar Kaisar, Simon Baryona menyatakan bahwa Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret itu, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias alias Kristus adalah gelar Raja Agung orang Yahudi. Demikian pula anak Allah yang hidup, yang memberikan sentuhan yang khas bahwa sang Raja Agung adalah Raja terjanji dan terdamba, terah kesuma, rembesing madu, dinasti Daud. Apa implikasinya, saudara? Di wilayah kekuasaan Kaisar yang dikelola oleh raja bawahannya, seorang maharaja telah dideklarasikan bukan sembarang raja, melainkan Raja Agung yang akan berkuasa atas bangsa-bangsa di seantero bumi. Perhatikanlah Mazmur 2 ayat 8. Ini sungguh subversif. Kedua, saudara, pernyataan Simon Baryona menyiratkan bahwa Yesus dari Nazaret lebih dari sekadar seorang nabi. Sebelumnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya menurut khalayak ramai atau masyarakat. Para murid yang tidak saja ngancani Yesus tetapi juga diutus mewartakan Injil untuk menjangkau domba-domba yang tersesat dari keluarga Israel, menjawab, kata orang, ia adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kubur sehingga sakti mandraguna. Lihatlah Matius 14 ayat 2. Kata orang, ia adalah Elia yang kondang dengan mukjizat-mukjizatnya. Kata orang, ia adalah Yeremia yang dikenal berhati lembut. Kata orang, ia adalah salah seorang nabi. Beragam jawaban, toh intinya sama, Yesus hanya atau sekedar seorang nabi semata. Pandangan ini, saudara,
sudah barang tentu tidak salah. Itulah yang bisa dicapai oleh manusia atau darah dan daging. Lebih dari itu, yakni bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dibutuhkan penyingkapan atau pewahyuan ilahi. Itulah sebabnya Yesus dari Nazaret berkata kepada Simon Baryona, "Bukan darah dan daging atau manusia yang menyingkapkan atau menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ketiga, saudara, pernyataan Simon Baryona berisi kebenaran yang dijadikan oleh Yesus dari Nazaret sebagai dasar untuk mendirikan jemaat atau gerejanya. "Engkau adalah Petrus," kata Yesus kepada Simon Baryona. Karena pernyataan itu atau pernyataan Simon Baryona, Yesus mengukuhkan julukan Petrus bagi Simon Baryona. Ya, Petrus adalah julukan bagi orang yang kepadanya Allah telah menyingkapkan atau mewahyukan siapa sebenarnya Yesus dari Nazaret itu di mata Allah. Petrus adalah Simon Baryona yang mendeklarasikan siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa ia bukan sekadar anak tukang kayu dari Nazaret. Lihatlah Matius 13 ayat 5. Bahkan ia bukan sekedar seorang nabi. Lihatlah Matius 21 ayat 22, saudara. "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku," sambung Mesias Yesus. Lebih jauh karena pernyataannya itu, saudara, Simon Baryona dijadikan metafora dari sesuatu yang di atasnya gereja didirikan. Dengan perkataan lain, julukan Petrus adalah metafora atau kiasan dari Hei Petra, si batu karang. Itu berarti setiap kali Simon Baryona atau murid-murid lainnya ingat akan julukan yang diberikan Mesias Yesus kepadanya, mereka diingatkan tentang Hei Petra, si batu karang yang di atasnya gereja didirikan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan batu karang itu? Ini kebenaran tentang Yesus, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas kebenaran bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itulah Yesus akan mendirikan gerejanya. Jelas sudah bagi kita, saudara, bahwa gereja atau jemaat didirikan di atas batu karang berupa kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Batu karang ini demikian kokoh, begitu kokoh. Kebenaran ini begitu perkasa, sehingga gereja atau jemaat yang didirikan di atasnya tidak akan dikalahkan atau dikuasai oleh pintu-pintu gerbang alam maut, pintu-pintu gerbang Hades, atau pintu-pintu gerbang dunia orang mati alias alam maut. Tersirat sebuah sindiran, saudara, kepada Kaisar si Maharaja dan Filipus si Raja kecil. Mereka takluk kepada kematian. Suatu saat kekuasaan mereka akan ditelan oleh maut. Tapi tidak demikian halnya dengan gereja atau jemaat yang didirikan oleh Raja Agung di atas dasar kebenaran tentang dirinya. Keempat, saudara, pernyataan Simon Baryona dijadikan oleh Yesus Sang Mesias sebagai pokok pewartaan gereja. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga," kata Yesus kepada Simon. Bukan sekadar Simon Baryona, tapi Simon sebagai Petrus, metafora kebenaran tentang Yesus. Dengan jalan itu, ia akan mewakili gereja untuk menerima mandat dari Sang Mesias sebagai juru kunci kerajaan surga. Sesungguhnya, saudara, dalam praksis Yesus dari Nazaret, kerajaan itu sudah mendatangi umat manusia.
Lihatlah Matius 12 ayat 28. Tetapi untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga atau kerajaan Allah, orang perlu mendengar kebenaran tentang Yesus Mesias dan mengambil sikap terhadapnya. Bukan hanya semasa pelayanan Yesus semasa di dunia, tapi juga untuk masa seterusnya. Nah saudara, gerejalah kelak melalui mandat yang diterimanya, melalui Simon sebagai Petrus, yang akan mewartakan kebenaran tentang Mesias Yesus di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Kita menyebutnya pekabaran Injil atau pewartaan kabar baik. Orang akan menanggapinya secara positif, percaya, menerima Tuhan Yesus, atau negatif, menolak Tuhan Yesus. Bila menanggapi kebenaran tentang Mesias Yesus secara positif, orang akan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Ia akan menjadi bagian dari tatanan yang baru, yang di dalamnya orang mengalami keselamatan, yakni kebapaan Allah dan hubungan-hubungan antar manusia yang dibarui dengan kasih, kebenaran, dan keadilan yang memulihkan. Kedamaian, perdamaian, kesejahteraan yang berkeadilan. Jika menanggapi secara negatif, orang tidak menghisapkan diri ke dalam kerajaan itu. Inilah artinya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, dari 4 arti penting pernyataan Simon Baryona bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, kiranya kita dapat menjawab 4 pertanyaan mendasar berikut ini. Pertama, siapakah junjungan kita yang sesungguhnya? Moga jawab kita tiada lain, Tuhan Yesus semata. Kedua, siapa sesungguhnya Yesus junjungan kita itu? Kiranya jawab kita lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar bahkan nabi besar. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Raja Agung yang dinobatkan Allah, menjadi penguasa atas sorga dan dunia. Matius 28 ayat 18. Ketiga, di atas dasar apakah gereja didirikan? Kiranya jawab kita, gereja didirikan atau jemaat didirikan di atas dasar kebenaran tentang Gusti Yesus, tentang Tuhan Yesus. Karena kebenaran itu, saudara, gereja atau jemaat tidak akan binasa. Bahkan dengan penganiayaan sehebat-hebatnya, alam maut pun tidak akan dapat menguasainya. Yang keempat, saudara, apakah mandat yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada gereja atau jemaatnya? Kiranya jawab kita memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus Sang Mesias, anak Allah yang hidup di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Terpujilah Allah. Amin.